Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman kelas 5-7 ya. Hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali bersama. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan keempat ya, PJJ Mata Kuliah Komunikasi Publik pada siang hari ini. Semuanya sudah hadir belum, Mario atau Michelle? Sepertinya ada yang belum hadir ini ya. Videonya bisa diaktifkan, teman-teman. Baik, saya langsung bertanya mungkin ya. Tadi sudah saya berikan beberapa video pengantar, cuma satu hari ini ya, untuk mengantarkan pertemuan hari kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan belajar salah satu elemen komunikasi yang sangat esensial untuk dipelajari, yaitu mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Ya, tadi sudah melihat videonya. Apa tanggapan teman-teman terhadap video tadi? Maksudnya kesan yang diberikan seperti apa? Coba mungkin Juan Martin. Pada belum hadir nih kayaknya nih. Juan Martin belum hadir. Fadila Sekar. Renaldo ada Renaldo Arsita. Sofia, Sally, Azara, ini ya belum hadir semua sebenarnya, cuma join Zoom aja. Ya kan? Mungkin masih menonton videonya, Pak. Saya udah, itu video cuma 4 menit, saya udah kasih dari beberapa waktu yang lalu ya. Juan sudah hadir. Juan, apa yang sudah kamu lihat dari video tersebut? Kalau saya kayaknya kemarin apa ya? Apa? Sudah dilihat atau belum? Pertanyaannya. Juan, tinggal jawab aja kan? Iya Pak. Belum Pak, belum selesai. Pak, sudah selesai Pak. Gitu. Saya tonton belum videonya. Semua ngetes mahasiswa tuh gampang. Ya. Kamu belum melihatnya kan? Mohon maaf Pak, ini link video yang mana ya Pak? Kalau link video yang lain AADC itu kan sudah kita bahas di pertemuan Memangnya sebelumnya. belum saya berikan, teman-teman. Kalau Sudah kan? video yang Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Baru dibagikan 3 menit lalu, Pak. Dan videonya 4 menit. Udah ada yang baca? Udah ada yang Grafta udah lihat videonya? Coba saya lihat dulu. Oh belum, Pak. Maaf, Pak. Salah. Iya, Pak. Belum dibagi, Pak. Nah, udah saya kirim berulang-ulang tuh. Udah 2 kali. Udah belum? Pak, karena ada ini ya. Saya udah kirim di awal. Ya udah dilihat dulu atau diputar bareng-bareng juga nggak apa-apa. Silakan. Michelle atau siapa?
Nggak ada suaranya, Michelle. Pak Sapardi, apa komentar Bapak atas putusan ini? Penilaian itu tetap masuk. Ketika saya di selama 18 tahun lalu, sekarang saya baca lagi dan terus membaca. Saya mengatur hal itu. Ya, oke, udah kita lihat ya sama-sama teman-teman. Silakan, apa pendapatnya? Saya mau tanya Runeva deh. Runeva. Udah hadir belum nih, Runeva?
Halo, Maaf Pak, Runef? sepertinya audionya Runeva rusak Pak. Ada kendala gitu. Oh iya, saya nggak tahu. Kamu tahu dari mana, Mario? Runeva sempat cerita ke saya Pak. Yang dosen kamu atau saya? Bapak. Ya, jadi sebetulnya memang kalau ada kondisi, saya kan sudah pernah bilang, teman-teman, saya itu sangat akomodatif sebetulnya. Anda punya kendala apapun gitu ya, bisa bilang ke saya gitu teman-teman. Maksudnya, Pak, saya nggak, tadi ada mahasiswa yang mati lampu di kelas sebelumnya, Pak, ada ini, Anda bisa bilang ke saya, karena saya dosennya gitu. Kan kita udah belajar sama-sama tentang komunikasi. Nah, kalau tadi ada kendala Runeva audionya nggak hidup, bilangnya ke Mario, Mario bilang ke saya, itu salah atau benar? Itu salah total. Ya, jadi saya rasa ini tidak bisa menjadi catatan kita bersama khusus untuk Runeva ya, karena saya sudah memeriksa beberapa tugas kalian ya. Ini beberapa saya cukup senang gitu ya, teman-teman bisa mengungkapkan dirinya dengan baik, tapi beberapa cukup fail di dalam penyampaian review tesnya, padahal porsinya 30%. Nah, nanti akan kita bahas bersama ya. Silakan, siapa tadi? Juan, saya mau tanya ke Juan dulu ya, karena kita jangan gara-gara satu orang gitu terus kelas jadi berantakan karena nilai nggak dibagi-bagi ramai-ramai. Silakan Juan. Baik Pak, kalau yang saya lihat tadi dari videonya, pengungkapan puisinya itu cukup baik, dan juga Pak Joko tadi berbicara dengan sedikit bumbu humor, lalu juga mengenai tanggapan, bahkan sang pembaca puisi bahkan tidak terlalu mengerti makna dari puisi tersebut, tapi karena penyampaiannya yang begitu bagus, maka pendengar dapat mengerti apa definisi sesungguhnya dari puisi tersebut. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, dari sisi komunikasinya, dari sisi saya kan selalu bertanya, kita kan belajar komunikasi nih. Yang saya inginkan tuh dari sisi komunikasinya sebetulnya ya. Baik, berbicara nanti video itu akan kita bedah kembali. Hari ini kita belajar tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Tidak ada yang presentasi, maka saya akan menyampaikan materinya, teman-teman. Kalau kita bicara tentang verbal dan non-verbal, ini elemen penting. Jadi kita harus paham betul tentang ini. Ya, materi untuk verbal dan non-verbal ini ada banyak. Ya, sehingga saya harus sampaikan ini ya, beberapa yang nanti tidak perlu akan saya coba potong ya. Kalau kita bicara tentang verbal, teman-teman, kita akan bicara tentang kata atau bahasa. Jadi verbal itu adalah penggunaan komunikasi melalui bahasa ataupun kata. Bentuknya bisa dua, bisa lisan, yaitu melalui oral communication atau kita sebut dengan komunikasi lisan, bisa juga dengan written ataupun komunikasi dengan tulisan. Jadi surat Anda, teks Anda, naskah dinas kita, saya rasa Anda juga sudah dapat mengenai nata dinas, organisasi, itu adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan ya. Kemudian untuk bahasa sendiri, saya rasa kita sudah banyak belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan di kampus juga dipelajari ya, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Betapa esensialnya sebuah bahasa di dalam penggunaan komunikasi. Nah, bahasa yang perlu saya highlight adalah bahasa sebagai sistem makna ini dia bisa terus berubah atau sangat dapat berubah. Misalnya penggunaan bahasa yang sebelumnya kita nggak tahu, kemudian menjadi populer dan kita paham. Ya, misalnya misalnya kata anjay ya, kata anjay itu kan sebelumnya kita nggak tahu, teman-teman, kemudian menjadi populer. Nah, ini artinya makna di dalam bahasa itu dapat terus berubah. Saya rasa kemudian bahasa kita sudah paham bersama, ada makna denotatif, ada makna konotatif atau makna yang sebenarnya dan makna yang tersirat begitu ya. Ini kita dapat pahami bersama penggunaan bahasa. Nah, saya langsung ke teknisnya. Mengenai komunikasi verbal ini seperti biasa. Kalau kita belajar komunikasi, kita belajar hambatan dan kita belajar tentang efektivitas. Ya, saya mulai terlebih dahulu dengan hambatan. Dalam menyampaikan komunikasi melalui bahasa, baik dengan kata ataupun tulisan, ada beberapa isu ataupun highlight hambatan yang perlu kita cermati.
Yang pertama adalah polarisasi, teman-teman. Polarisasi ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Polarisasi ini adalah tendensi seseorang di mana kita melihat dunia itu langsung dalam dua kutub. Ya, jadi ada panas, ada dingin, ada tinggi, ada rendah. Kalau nggak pintar ya bego, gitu ya. Kalau nggak ganteng ya jelek, gitu. Kalau nggak baik ya jahat, kalau nggak putih ya hitam. Nah, kecenderungan ini menjadi sebuah isu karena pada faktanya ada beberapa kondisi di dunia ini yang sifatnya abu-abu, sifatnya tidak dapat diekspresikan di dalam polarisasi atau kutub-kutub tersebut. Ada yang berada di tengah-tengah. Begitu ya, sehingga kita tidak boleh atau hambatan itu menjadi terjadi karena kita berusaha untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak seharusnya dalam polarisasi tersebut. Kedua adalah orientasi intentional. Orientasi intentional ini atau kita sebut dengan labeling adalah bagaimana kecenderungan manusia untuk melihat seseorang dari ciri yang melekat saja. Gitu, tanpa kenal, tanpa tahu, kemudian menjadi sebuah hambatan, kita sudah melabelkannya. Misalnya label galak, ya, label baik, gitu. Padahal belum terlalu kenal ataupun memahami secara utuh. Dipahami ya mengenai hal ini. Nah, kemudian selanjutnya hambatan tersebut dalam bahasa adalah salah menyimpulkan fakta. Hal ini didasari atau dapat disebabkan karena adanya fakta-fakta yang tertutupi dengan pernyataan inferensial ataupun pernyataan asumsi. Jadi kadangkala dalam berkomunikasi kita tuh bisa ngomong fakta, bisa ngomong asumsi. Tapi kita punya tendensi untuk menyerap yang pendapat-pendapat yang asumsi tadi menjadi kesimpulan faktual sehingga terjadi bias di sana. Ya, nah yang kemudian adalah implikasi pragmatis. Implikasi pragmatis ini sama dengan Anda menyimpulkan sesuatu yang belum tentu. Misalnya ketika Anda melihat ada orang yang dimutasi, ada orang yang dikeluarkan, ada orang yang dipanggil dosen, misalnya, it doesn't mean kalau orang itu bermasalah. Karena Anda menarik kesimpulan dari suatu kejadian. Nah, ini juga menjadi hambatan di dalam interaksi verbal. Nah, beberapa hal lain yang perlu kita cermati bersama adalah kesemuaan atau allness. Audrey mungkin bisa mute terlebih dahulu, terdengar suaranya Audrey. Nah, kemudian kesemuaan ini ya bicara tentang kita itu kadangkala menyemuakan sesuatu padahal kita cuma lihat parsialnya doang. Hampir sama ya, tapi dia lebih menyemuakan sesuatu. Jadi hanya dengan satu faktor dia kemudian semuakan. Nah, evaluasi statis itu bicara tentang kita menilai sesuatu atau memiliki kecenderungan untuk melihat orang itu sifatnya statis ataupun tidak berubah. Padahal mungkin orang itu sudah berubah. Misalnya kita selalu beranggapan orang ini sifatnya A gitu ya. Nah, kemarin, hari ini atau tahun depan, kita perlu mencermati bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang itu statis. Bisa saja dia sudah berubah. Ya, yang terakhir adalah indiskriminasi. Kebalikan dengan diskriminasi, teman-teman. Indiskriminasi ini artinya kita try to cluster people, ya. Kita coba mengelompokkan sesuatu ke dalam kumpulan-kumpulan tanpa melihat ciri khas tersebut. Kalau diskriminasi kita coba klaster orang dari perbedaannya. Kalau indiskriminasi justru kita samakan semuanya, gitu, tanpa melihat suatu identitas atau ciri tertentu. Nah, ini juga menjadi salah satu hambatan. Setelah kita mengetahui beberapa hambatan tadi, teman-teman, kita akan bicara tentang efektivitas yang didasari oleh prinsip-prinsip komunikasi verbal. Terdapat beberapa prinsip di dalam komunikasi verbal, ya. Apa yang harus dihindari dan bagaimana efektivitas bicara di sana. Yang pertama adalah tentang intern ataupun pembicaraan internal. Kita kuncinya efektivitasnya adalah inklusi.
Artinya apa? Artinya misalnya pembicaraan itu ada pada suatu kelompok tertentu. Misalnya dokter. Dokter itu berbicara dengan dokter-dokter di dalam suatu forum. Tetapi kemudian di sana ada mahasiswa psikologi. Di sana ada supir Grab yang ikut di dalam pembicaraan tersebut. Nah, berdasarkan prinsip komunikasi verbal, kita harus melakukan inklusi. Artinya, penggunaan bahasa, penggunaan topik yang digunakan harus melibatkan atau dapat dipahami oleh semua orang yang hadir. Ya, jadi tidak hanya dokter-dokter itu saja yang paham, tetapi semuanya juga paham. Ini gampang. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai pembicaraan merendahkan dan isunya efektivitasnya adalah kesetaraan. Dalam berkomunikasi verbal, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita itu ada di posisi yang lebih tinggi. Ya, misalnya kita di keluarga sebagai kakak, saya saat ini sebagai dosen, teman-teman juga bisa nanti di sebagai senior ketika dalam sebuah forum diskusi. Dan tendensi yang terjadi adalah bahwa kadang-kala kita tuh berbicara lebih tinggi, ya, untuk menunjukkan unjuk kemampuan ataupun untuk berbicara yang sombong, sehingga ini harus dihindari dengan prinsip kesetaraan. Kita harus merasa bahwa kita ini setara, kita harus berbicara dengan satu, mendudukkan persoalan dalam kondisi yang setara agar komunikasinya efektif. Itu dua, ya. Kemudian yang ketiga yang menurut saya menarik dan perlu dicermati adalah mengenai prinsip dusta, ya. Mengenai prinsip dusta ini menjadi sangat timely, ya. Pernah dong kita bohong? Nah, pertanyaan saya adalah pemerintah tuh suka bohong nggak sih? Maksudnya berita bohong dikemas ini sebenarnya pemantik di pertemuan berikutnya, karena kita ngomongin komunikasi publik. Nah, sebagai bagian dari calon aparatur ya yang nantinya akan tergabung di dalam pemerintahan, Anda melihat saat ini pemerintah itu pernah bohong nggak? Dan kalau bohong itu boleh nggak? Nah, ini mungkin pertanyaan saya. Silakan, ada yang punya pendapat tentang dusta? Yang jarang-jarang ngomong deh, coba Sofi gitu. Saya pengen tahu nih. Hadir, Pak. Ya, silakan Sofi. Mungkin bisa itu, Pak. Kan dulu pas awal-awal corona, kan pemerintah sempat menutupi statistik pertumbuhan yang positif corona, Pak. Nah, mungkin itu dulu menurut pemerintah ada hal yang baik menutupi pergerakan angka positif corona di Indonesia, Pak. Ya, maksud saya gini, kamu berarti pernah menangkap atau menangkap kesan pemerintah bohong gitu? Iya. Iya. Terus menurut kamu boleh nggak bohong? Kalau dari agama tuh boleh nggak bohong? Nggak boleh Nggak dong. boleh, Pak. Iya. Dusta itu adalah hal yang harus dihindari. Dusta tuh apa sih? Nggak ngomong yang sebenarnya, iya kan? Iya. Iya. Terus kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya kalau saya jadi orang yang dibohongi, Pak, saya nggak mau, Pak. Iyalah, nggak ada yang mau dibohongi. Terus, bohong boleh nggak? Maksud saya gini, pertanyaannya, lebih baik tahu tapi menyakitkan atau dibohongi dengan sesuatu yang tidak, yang indah? Kalau menurut saya, pemerintah berbicara sejujurnya kepada saya, tapi hal itu menyakitkan, Pak. Itu lebih baik. Karena walaupun nanti pemerintah bohong, pasti nanti suatu saat bakal terbongkar dengan sendirinya, Pak. Dan itu lebih menyakitkan menurut saya. Ya kan, kalau Menkominfo bilang, kalau saya bilang hoax, pemerintah bilang hoax, ya hoax, gitu kan. Silakan, ada yang punya pendapat lain? Ini mimbar akademik ya, teman-teman. Silakan. Kita membahas pemerintah. Kita akan panjang membahas komunikasi publik. Izin, Pak. Silakan. Berafta ya. Kalau menurut saya, untuk berbohong itu melihat situasi dan kondisinya, Pak. Jadi, ada yang berbohong itu mungkin tidak baik, dan juga ada berbohong yang sebenarnya itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Misalnya, untuk kebaikan yang lainnya juga, gitu. Jadi, kalau misalnya kita berbohong untuk kebaikan, mungkin itu adalah hal yang masih dibilang cukup
bisa dimaklumi Pak gitu. Kayak Iya. misalnya gini Pak, ini bukan pemerintah ya Pak. Misalnya ada seseorang yang sedang diancam untuk dibunuh di rumah. Nah, jadi jadi tetangganya ditanyai sama si pembunuh ini, ada nggak orang yang tinggal di rumah itu. Nah, jadi tetangganya ini berbohong agar yang penghuni rumah itu tidak dibunuh. Nah, jadi itu walaupun dia berbohong, sebenarnya berbohong itu adalah untuk kebaikan si tetangganya itu, Pak. Ya Agar nggak usah jauh-jauh lah Grafta ya. jangan. Misalnya ditanya dosen gitu, udah baca ini belum, udah ngerjain ini belum. Anda belum, tapi Anda bilang iya atau enggak? Kalau Anda itu terjadi ke Anda. Tadi saya tanyakan misalnya ke Juan. Ternyata Juan belum melihat karena videonya belum ada atau belum sampai di handphonenya Juan gitu ya. Nah, gimana? Itu boleh nggak tuh? Kayak gitu. Sebenarnya Kalau dari semua ilmu kan tadi saya bilang, kalau dari ilmu agama ya kan nggak boleh. Bohong itu nggak ada dikenal istilahnya bohong putih. White lies itu kan nggak ada di agama. Bohong ya bohong. Iya nggak? Nanti bisa dikoreksi ya jika ada pendapat yang lain. Jadi gini, maksud saya ingin sampaikan di dalam komunikasi verbal, ini pemantik ya di komunikasi publik sebagai dasar kalian berpikir. Di dalam ilmu komunikasi, teman-teman, itu dikenal kamus. Ya, ada beberapa kamus ataupun definisi sehingga kita bisa tahu ini tuh oke, ini enggak karena kita tahu pengertiannya. Nah, kalau berdasarkan kamus komunikasi di Random House bilang bahwa dusta itu ada syaratnya. Syarat yang pertama dari dusta, dia harus sengaja. Satu, ya. Kedua, dia punya maksud menipu, membohongi ataupun memanipulasi ataupun memberikan kesan yang salah. Dua ya. Yang ketiga, dia punya alasan atau punya tujuan untuk mendapatkan imbalan ataupun menghindari hukuman. Blek itu. Sehingga ini sifatnya kumulatif ya. Jadi ketika itu dilakukan memenuhi syarat-syarat definisi tersebut, maka dalam dunia komunikasi kita kenal itu berdusta. Bohong. Dan bohong tidak efektif di dalam komunikasi. Kenapa? Karena pesan yang salah tidak akan menghasilkan sesuatu atau hasil yang benar. Sehingga prinsipnya berdusta harus dilawan dengan efektivitas kejujuran. Paham logikanya sampai sini? Tetapi ya di dalam definisi tersebut, jika dia tidak memenuhi definisi dusta, maka dia perlu dikaji kembali. Sehingga jelas nanti akan muncul perbedaan antara dusta pemerintah dengan strategi komunikasi. Paham maksudnya? Bukan tidak menghindari hukuman. Tujuannya tadi menghindari hukuman. Kalau tidak menghindari hukuman, maka itu bisa kita kaji kembali. Ini dusta atau enggak. Dalam dimensi ilmu yang lain, teman-teman, hukum misalnya. Hukum itu jelas dusta. Dusta itu pasti. Ya kan? Agama itu jelas dusta itu pasti. Akuntansi itu jelas dusta karena syaratnya harus akuntabel. Yang tidak akuntabel itu berdusta. Nah, Anda belajar komunikasi hari ini, kita mengenal terlebih dahulu dustanya dusta apa? Memenuhi nggak dia syarat dusta? Paham ya maksudnya ya? Itu nanti kita akan lebih banyak kaji. Nah, kemudian yang keempat, saya bicara tentang self-talk, other talk. Ini udah pernah kita bahas. Kan kita tuh berkomunikasi berorientasi kepada penerima. Sehingga diperlukan efektivitas keseimbangan, teman-teman. Jadi, it's not always about you. Ketika Anda bercerita, Anda harus fokus kepada penerima ataupun seimbang. Jadi ada self-talk, ada other talk. Gampang. Nah, yang menarik berikutnya adalah mengenai gosip dan kerahasiaan efektivitasnya. Gosip ini kan kita ketahui bersama. Siapa sih yang nggak suka gosip? Maksudnya membicarakan orang lain, membicarakan sesuatu yang belum pasti, tapi mungkin kejadian tentang orang lain yang itu menarik. Gosip itu menarik. Desas-desus, isu gitu. Kakak kelas saya nanti ditempatin di mana, itu kan gosip.
gitu. Sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, di dalam prinsip komunikasi verbal, ketika kita bicara tentang gosip, pada faktanya, pada prinsipnya, gosip ini harus dihindari karena prinsip komunikasi adalah ketika saya atau Anda bercerita atau berbicara dengan orang, ya, misalnya saya berbicara dengan Grafta, maka tentang orang lain yang menyangkut kepribadiannya, ya, itu adalah rahasia. Jadi ketika saya bicara dengan Grafta, tentang Juan itu adalah rahasia. Tentang Shirley itu adalah rahasia yang itu tidak perlu kita bicarakan. Paham? Jadi ketika nanti Anda berkomunikasi surat antara kantor A dengan kantor B, urusan kantor C atau gosip kantor C yang tidak ada urusannya dengan pembicaraan Anda, itu adalah rahasia. Tidak efektif jika diungkapkan. Paham sampai sini? Ya, oke. Yang terakhir adalah diskonfirmasi dan konfirmasi. Ini bicara tentang pengabaian. Ya, diskonfirmasi itu adalah Anda berkomunikasi dengan orang, tapi Anda mengabaikannya. Ada kan? Ada tapi tak ada, ya kan? Mengabaikan seseorang. Nah, ini tidak efektif. Karena efektifnya adalah ketika Anda ingin mencapai percakapan yang verbal yang efektif, Anda harus Anda harus mengkonfirmasi, menganggap bahwa setiap pihak yang berbicara ataupun berkomunikasi dengan Anda itu matters. Dipahami. Nah, selanjutnya saya tambahkan sedikit mengenai tabu dan eufisme. Tabu ini berbicara tentang kata ataupun verbal-verbal yang kabur dan tidak rasional serta bermakna negatif. Ya, misalnya kata cacat, kata bodoh, kata pelayan itu adalah tabu bahasa. Nah, kita mengenal di dalam bahasa itu ada eufemisme. Eufemisme ini adalah kata yang digunakan atau dirancang untuk memaniskan sebuah makna kata lain. Ya, misalnya cacat itu kita ganti dengan istilah tuna. Ya, nah walaupun saat ini sedang ada pergerakan dari orang-orang tuli yang saya ketahui ya, nanti Anda bisa cek kembali. Orang-orang tuli itu nggak mau dipanggil tunarungu. Panggil saja saya tuli, panggil saja saya budak. Kenapa? Karena tuna itu artinya adalah rusak di dalam KBBI. Sehingga mereka tidak merasa bahwa tuli itu adalah kondisi yang sebelumnya betul, kemudian itu rusak. Padahal bagi mereka tuli is a nature. Tuli adalah kondisi yang sangat alamiah. Kondisi yang memang I was born deaf. Gitu. Nah, ini ada sedikit persinggungan di sana. And next, we talk about racism and sexism. Di dalam verbal ada rasisme. Rasisme itu adalah bahasa atau verbal yang berbau sara. Ini perlu dihindari. Pelit banget sih kayak orang Cina. Gitu kan ya. Ini ada di dalam masyarakat. Kita pun gunain itu. Gitu loh. Kok malu-malu banget sih kayak orang Solo misalnya. Lambat banget sih lo kayak orang Solo. Misalnya kayak gitu. Ya, even if itu benar dan even if itu happen di dalam masyarakat, ini nggak bisa dibenarkan karena ini berbau sara dan belum pasti. Nggak semua kan orang Cina pelit. Ya, ini sudah selesai Anda di footnote tentang ini. Nah, and the next step, we talk about sexism, teman-teman. Sexism ini adalah penggunaan verbal yang gender bias atau gender discrimination. When we hear about misalnya kata pemimpin itu akan selalu dikaitkan dengan laki-laki, tetapi ketika kita bicara sekretaris itu image-nya adalah perempuan. Padahal sekretaris Kementerian Keuangan sekjennya adalah laki-laki. Nah, ini adalah seksisme. Hati-hati dengan penggunaan seksisme. Ya. Oke, baik. Verbal selesai. Itu saja tentang verbal. Silakan jika ada pertanyaan seputar dengan komunikasi verbal. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Adit, Pak. Ya, silakan Adit. Jadi kalau misalkan kita berkomunikasi verbal kan
kadang dalam etika memotong pembicaraan orang lain itu nggak boleh ya Pak. Tapi kalau misalkan orang lawan bicara kita itu memperbolehkan kita untuk memotong pembicaraan, itu lebih baik kita tetap menganut pada etika itu bahwa memotong pembicaraan itu nggak boleh, atau yang penting ya orangnya ngebolehin aja gitu Pak. Maksud kamu memotong pembicaraan dalam konteks berbicara ya? Iya Pak. Oke, sebenarnya nanti akan saya sampaikan Adit, karena ini berkaitan dengan giliran berbicara. Ya, nanti akan saya jawab pertanyaan kamu langsung. Ya, oke. Silakan. Ada lagi yang verbal dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Andre. Yang tadi itu yang tabu sama eufemisme itu, kan kita nggak tahu preferensi orang itu lebih maksudnya lebih enak dipanggil tuna tadi atau langsung disebut tuli atau apa gitu Pak. Nah, untuk tahu itu apa sebaiknya kita tanya atau gimana Pak? Ya, exactly. Sebenarnya gini, maksud yang saya sampaikan adalah Anda tahu tabu, Anda tahu eufemisme, sehingga Anda bisa memberikan kata yang lebih baik pada makna. Ya, misalnya, jadi kita tuh kadangkala bisa menghaluskan kalimat kita. Misalnya saya kasih kata ya, katanya adalah mungkin. Nah, mungkin ini satu kata, ya. Tapi kita bisa manisin lagi nggak? Mungkin. Ini kan ada di tata naskah dinas, ada di organisasi, ada di bahasa Indonesia. Mungkin bisa diganti dengan barangkali. Menghalus-haluskan gitu loh. Bisa diganti dengan dapat. Ya, ini di naskah dinas sebetulnya. Nanti ada koresponden. Yang jelas, ketika kamu sudah berusaha untuk mengganti tabu dengan eufemisme dan kamu yakin, silakan. Ya, tetapi ketika eufemisme yang kamu gunakan itu juga kamu nggak yakin gitu ya. Andre kan maksudnya nggak yakin itu. Nah, ini bisa nggak ya pakai tuna ini ke orang ini gitu. Nah, Anda bisa konfirmasi saja, silakan. Atau tidak menggunakannya sama sekali. Gitu. Atau biasanya kita sering juga ya kayak makai kata maaf. Nah, ini ada magic word. Magic word nanti muncul di public speaking. Ada magic word maaf. Magic word maaf misalnya saya bilang maaf budek misalnya, maaf buta. Ya, itu kan saya sudah meminta maaf untuk penggunaan kata yang memang literally untuk menunjukkan kata tersebut. Paham maksudnya ya? Gitu ya, Audrey ya? Oke, baik. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, kita kan tadi sudah belajar tuh tentang verbal secara prinsip dan juga hambatannya. Nah, saya sampai ke nonverbal. Nonverbal itu apa sih? Kebalikan dari verbal. Nonverbal ini adalah sebuah bentuk proses komunikasi tanpa menggunakan kata. Jadi nggak pakai kata-kata. Ya kan? Nah, terus pertanyaannya adalah mana yang lebih dominan mempengaruhi makna? Verbal atau nonverbal? Nah, berdasarkan riset di dalam ilmu komunikasi ini, saya rasa semua orang komunikasi sudah paham betul. Ternyata cara kita berkomunikasi, faktor terbesarnya itu justru ada pada komunikasi nonverbal. Kata-kata verbal itu hanya 7%. 55%-nya nonverbal dan 38%-nya di paraverbal. Nanti kita sampai di paraverbal. Nah, sehingga nonverbal ini ternyata berpengaruh sangat besar ya di dalam komunikasi kita instead of bahasa yang kita gunakan. Pernah nggak kalian menemui kondisi jadi sebetulnya nonverbal ini fungsinya apa? Gitu. Dia bisa berfungsi sejalan dengan komunikasi verbal. Jadi artinya dia bisa mendukung, dia bisa menambahkan makna, dia bisa menguatkan. Ya, misalnya ketika kita bilang setuju. Setuju kita bilang dan kita menganggukkan kepala, maka anggukan kepala ini mendukung kata setuju. Nah, tapi juga bisa nggak kondisi sesuatu misalnya ketika ada orang yang kamu bertanya kepada orang, apakah kamu suka dengan saya? Gitu ya. Terus orang itu balasnya gini, ya saya suka dengan Anda.
Dia bilang suka, iya, dia mengkonfirmasi suka, tetapi dia itu memalingkan mukanya. Nah, pertanyaan saya adalah, makna apa yang kamu tangkap yang sebenarnya ada? Jadi sebenarnya orang tadi suka atau enggak, teman-teman? Menurut saya bisa saja dia nggak suka atau kurang suka, Pak. Karena Kenapa? dia memalingkan wajah dan tidak menatap dan tidak tersenyum. Tapi dia bilang iya, ya saya suka. Itu verbalnya kan, Ica? Dia ngomong iya, tapi gesturnya enggak. Nah, kenapa justru kita percaya bahwa sebenarnya dia tuh nggak suka? Ica kan percaya kan, kalau itu kayaknya dia kurang suka. Gitu. Nah, ada nggak yang bilang itu suka? Itu sebenarnya suka, Pak. Itu kalian berarti pede, kepedean. Ya, kenapa? Karena non-verbal ini ya teman-teman, barang non-verbal ini dia reliable dan universal. So, dia dapat diandalkan sebagai makna yang sebenarnya karena dia bermakna universal. Orang tuh dapat menangkap itu benar. Orang mengangguk itu iya, orang menggelengkan tuh tidak, walaupun ada anomali ya. Nanti di kultur, di antar budaya ada, misalnya iya itu jadi enggak, misalnya enggak itu jadi iya, orang India misalnya. Nehi bisa artinya iya, padahal dia geleng-geleng. Tapi secara normal, nonverbal ini bisa kita terima karena dia universal, maknanya pasti. Dipahami ya? Oke, nanti kita akan panjang ke sana. Saya lanjut dulu. Nonverbal itu ada macam-macam. Sekilas kita akan bahas beberapa. Ya, ini tadi fungsinya bisa sejalan, bisa juga bertentangan. Jadi verbal dan nonverbal itu bisa bertentangan dan relatively makna nonverbalnya yang lebih benar. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai gesture ataupun gerakan tubuh sebagai komponen dari komunikasi nonverbal. Satu sebagai emblem ataupun sebagai emblem. Ini artinya nonverbal itu menggantikan kata-kata. Misalnya saya memberikan kode seperti ini. Apa arti ini? Oke, Pak. Baiklah. Oke. Ya, ini kan semua tahu ya. Anda paham kan bahwa oke. Ini tuh artinya oke. Nggak mungkin ini tuh artinya enggak. Jadi dia reliable, menggantikan kata gitu. Atau ketika saya begini, ini kan pasti artinya adalah apa? Kita diam gitu. Tolong diam gitu. Nggak mungkin ini artinya silakan ngomong sepuasnya gitu. Jadi maknanya sangat dapat dipahami secara universal. Dia bersifat emblem, menggantikan kata. Kemudian yang kedua, ilustrator. Ilustrator ini dia mengilustrasikan sebuah pesan. Ya, misalnya Siti. Nah, Siti kalau saya bilang gini, artinya apa Siti? Atau saya giniin. Cinta, artinya apa? Saya mengilustrasikan sesuatu. Cinta. Dulu ini kita nggak tahu ya. Terus kita tahu ini maknanya adalah suka ataupun apa? Saranghe begitu ya. Nah, itu ilustrator. Gampang kan? Nah, yang ketiga itu effect display. Ini wajah sendiri kita bahas. Wajah kita itu punya emosinya. Nah, yang keempat adalah regulator. Regulator ini nonverbal kita itu bisa untuk mengendalikan seseorang. Misalnya tukang parkir, ya, mengendalikan dia hanya gini-gini doang. Kita tahu kan bahwa mundur bahwa kita harus mundur, padahal nabrak juga gitu akhirnya. Tapi itu dia bisa memberikan kendali atas itu tanpa kata-kata gitu loh maksudnya. Nah, yang terakhir adapter. Adapter ini adalah kondisi yang bisa kita lihat gerakan tubuh seseorang untuk menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya seseorang yang menggaruk kepala, ini bisa literally dia gatal karena dia belum cuci rambut misalnya setahun, atau karena dia bingung gitu. Jadi maknanya sebagai kondisi tertentu. Sekarang wajah. Nah, tak dapat dipungkiri bahwa wajah kita ini mengekspresikan sesuatu. Ya, nah di dalam facial expression, bahkan ini ada pakarnya ya, pakar micro expression
gitu, yang bisa melihat seseorang dari ekspresi wajahnya. Ya memang, karena memang ada ilmunya. Jadi dalam komunikasi sekilas saya sampaikan bahwa wajah kita itu sebenarnya ada 6, dan saya rasa Anda dapat, udah umur 19-20, Anda dapat memahami secara general bahwa manusia itu berekspresi dengan wajahnya. Jadi ketika orang marah, ketika orang senang, orang sedih gitu ya, Anda bisa melihat raut wajah itu. Nah, dari gambar Bapak ini Anda bisa paham bahwa yang kiri itu dia jijik karena dia menaikkan hidungnya, matanya dikeritkan, giginya naik, itu dia jijik. Dia sedang disgusting. Balik dengan yang paling bawah, dia sedang sedih karena matanya turun. Jadi dia sedih. Terlihat ya. Nah, ini Anda bisa, dan saya rasa Anda bisa paham gitu. Jadi ketika bicara dengan orang, Anda lihat wajahnya, ya, komunikasi wajahnya itu seperti apa. Nah, yang menarik dari wajah, saya sekilas akan bahas mengenai mata. Ya, mata ini berfungsi di dalam komunikasi nonverbal untuk bisa mengisyaratkan sifat hubungan, untuk menginformasikan sesuatu, dan ini depends on beberapa hal. Yang pertama durasi, berapa lama kontak mata kita. Nah, dalam ilmu komunikasi ketika kita menatap seseorang yang baru kita temui lebih dari 3 detik, maka kita tertarik. Tetapi kurang dari 3 detik, misalnya saya lihat Zaim sebentar aja saya nggak mau lihat lagi. Itu karena saya nggak tertarik, misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian arah juga ini misalnya cara kita memandang, arahnya kita itu juga berpengaruh. Kualitas ya jelas. Ketika kita memiliki pembicaraan yang berkualitas dengan orang tua kita, misalnya dengan pasangan kita tuh akan lebih berbinar-binar gitu. Matanya akan lebih lebar ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang berkualitas. Ya. Nah, kemudian mengenai komunikasi ruang. Nah, ruang atau proxems ini menjadi salah satu hal yang penting kita pelajari. Kenapa? Karena sebenarnya ada ketentuannya, gitu loh. Yang pertama adalah ruang intim. Ruang intim ini ruang yang sangat dekat. Ya, ini berpelukan, saat Anda berciuman, ini intim sekali. Ya, saat Anda tidur, ini ruang yang sangat intim karena hampir tidak ada jarak sampai dengan 50 cm. Yang kedua adalah personal. Ya, jarak personal ini artinya adalah jarak antar pribadi gitu. Jadi Anda saat ini sudah tahu bahwa ketika ngomong dengan orang tuh jaraknya 50 cm sampai dengan 1 meter gitu. Kadang-kala kita nemuin memang ada orang yang ngomongnya terlalu dekat gitu. Berbisik seperti ingin menjilat telinga kita gitu kan. Jadi kayak terlalu dekat gitu ngomongnya. Nah, ini Anda jangan lakukan itu. Nah, kemudian jarak sosial. Nah, ini kita tahu social distancing sebenarnya itu adalah 1 sampai 4 meter ya. Kemudian jarak publik, jarak yang sudah di luar ya, jarak kita dengan masyarakat itu 4 meter ataupun lebih. Gampang ini spetial. Nah, yang menjadi highlight adalah ternyata ruang-ruang tersebut yang tadi kita pelajari itu ada faktornya, misalnya jenis kelamin. Jadi wanita dengan wanita lain itu relatif lebih suka berdekatan gitu ya. Kemudian evaluasi positif. Kalau kita senang sama orang, kita mengevaluasi dia sebagai kawan, kita akan lebih suka dekat ketimbang negatif. Misalnya kita menganggap consider dia sebagai orang yang tidak kita kenal. Jadi wajar kalau kita bisa memilih teman sebangku, kita bisa memilih teman berdekatan gitu ya, duduk di kelas atau di mana. Ini ada faktornya gitu di dalam komunikasi. Nah, kemudian kultur. Nah, ini kultur memang sedikit menjadi hal yang unik karena budaya itu ternyata mempengaruhi ruang orang. Misalnya orang Amerika. Orang Amerika itu mereka senang gitu loh, ngomongnya tuh jauh-jauh. Dia paham betul jarak seseorang. Sedangkan sebaliknya Asia ya, terutama Arab Saudi gitu. Orang Arab itu relatif ngomong tuh deket, lebih hangat gitu, lebih deket dia kalau ngomong. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama ya. Oke. Nah, tadi udah selesai mengenai ruang, kemudian sentuhan. Nah, ini menarik sekali. Kita bahas tentang haptik, nah, sentuh. Ya, sentuhan ini nonverbal. Menyentuh seseorang, berkomunikasi itu bisa dengan sentuhan saja, memiliki beberapa makna.
Ya, nah ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, orang menyentuh kita atau kita menyentuh orang itu karena kita memberikan afeksi positif. Kita sayang, suka, memiliki emosi positif sehingga kita menyentuhnya, memeluknya, bergandengan tangan. Ini adalah bentuk afeksi positif. Kita dapat pahami bersama. Nggak mungkin kita ingin memeluk musuh kita, ya kan? Tak mungkin itu terjadi. Nah, yang kedua, itu sentuhan itu bisa bermakna bercanda. Ya, misalnya tadi saya dengan Zaim, saya dorong-dorongan sama Zaim, Zaim saya dorong jatuh ke parit misalnya atau ke sungai gitu. Nah, ini maksud saya adalah saya menyentuh Zaim karena bercanda gitu ya. Kemudian Zaim bangkit dari sungai, kemudian dia mendorong saya kembali ke jalan raya. Nah, ini dia maksudnya bercanda. Gitu ya, gampang. Nah, kemudian yang ketiga, kita tuh nyentuh orang untuk mengendalikan atau mengarahkan jelas ya. Misalnya saya menepuk bahunya bahunya Grafta buat bilang geser dong gitu ataupun pindah dong gitu. Enyah kau dari sini misalnya. Yaitu saya menyentuhnya untuk itu. Gampang kan? Nah, kemudian ritual. Nah, ini sedikit. Kalau ritual ini kadang-kala banyak yang miss. Ritual itu kita disentuh kalau memang ritual. Misalnya salaman, jabat tangan, berpelukan. Nah, ini nanti banyak di kultur. Misalnya cipika-cipiki. Nah, ini iya enggak gitu. Kenapa orang Arab cipika-cipikinya 3 kali, kanan kiri kanan. Nah, ini ritual. Ada di komunikasi antar budaya, multicultural juga banyak. Jadi kita itu bersentuhan pada kondisi tertentu yang menurut kita ritual. Salim sama orang tua sebelum pergi. Nah, ini menyentuhnya kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan tugas ataupun pekerjaan. Jadi orang tuh menyentuh karena tugasnya. Misalnya dokter sama perawat. Ya dia kalau mau meriksa atau mau nyuntik dia harus menyentuh Anda. Dalam dunia komunikasi ya itu adalah sentuhan. Berkomunikasi dengan menyentuh. Begitu ya. Gampang. Nah, yang saya mau sampaikan yang menarik adalah mengenai siapa menyentuh siapa dan di mana. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita pelajari karena kalau di Devito, Sidney Jorat ini bilang bahwa ternyata sentuhan itu dipengaruhi berdasarkan kelamin dan kultur. Apa maksudnya? Nah, ini perhatikan baik-baik, teman-teman ya. Saya sampaikan. Anda bisa lihat di atas itu ada pria, ilustrasi pria, ya, yang di bawah itu wanita. Ya, ini nonverbal bentuk, wanita digambarkan hanya ada tambahan rambut petir, ya, rambut dari petir, tapi Anda tahu dia perempuan, ya kan? Nah, ini salah satu bentuk nonverbal. Nah, Anda bisa lihat dulu di atas nih pria dan wanita yang di bawah ini memperbolehkan atau biasanya disentuh pada warna-warna abu-abu. Jadi pria kalau dengan ibunya paling kiri ya, kiri atas, itu dia boleh disentuh atau biasa disentuh, dia memperkenankan tubuhnya itu disentuh tangan, sepanjang tangan dan juga bagian depannya. Bahunya disentuh ibunya, itu nggak apa-apa kalau berdasarkan ini. Nah, sebaliknya bagi perempuan itu ditambah, dia menambahkan kepala dan rambut. Jadi ibu kepada anak perempuannya itu, anak perempuan itu boleh kalau rambut dan kepalanya dipegang oleh ibunya. Ya kan? Nah, ini silakan. Ini terjadi dengan Anda sama atau enggak silakan. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kalau Jonar tadi bilang pria dengan ayahnya itu hanya tangan saja yang sering bersentuh. Jadi pria dewasa itu dengan ayahnya hanya salam saja. Jarang sekali ada pelukan dengan ayahnya. Nah, ini iya atau enggak silakan kalian bisa menjawab. Sebaliknya dengan perempuan, dengan anak perempuan atau seorang wanita, itu dia dengan ayahnya sama dengan ibunya. Dia perlakukan sama. Boleh, kepala saya dipegang ayah saya, rambut saya dipegang ayah saya, boleh. Ini bagi wanita. Ya. Nah, kemudian yang dengan sesama jenis. Nah, sesama jenis, perempuan itu ternyata tidak lebih terbuka dari laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki lainnya, justru mereka lebih bisa disentuh di bagian depan. Anda bisa lihat itu. Ya, jadi dia bisa pelukan, ya, brohak itu bisa pelukan dengan teman cowoknya atau bahunya dirangkul sama cowoknya yang lain, itu bisa.
Nah, sebaliknya perempuan itu bagian depan tubuhnya itu tidak boleh disentuh oleh lawan jenisnya. Jadi hanya tangan dan sebatas sampai dengan tangan. Ya, sampai dengan tangan ataupun lengannya. Kalau kita lihat dari ilmu ini. Nah, terakhir di lawan jenis Anda bisa lihat wanita dengan lawan jenisnya secara umum itu boleh disentuh kecuali daerah intimnya. Ya, sebaliknya, pria, nah, ini Anda bisa lihat yang abu-abu, ya. Silakan, ya. Kalau Azhar berarti Azhar itu silakan sentuh aku sepuasnya. Ini kalau laki-laki dengan lawan jenis itu dia sangat sentuh aku mbak, gitu. Juan karena ini ya jadi ya iya dia sangat terbuka, boleh disentuh, silakan untuk lawan jenisnya yang pastinya ada kedekatan, ada ikatan resmi di sana ya. Jadi silakan gitu. Laki-laki sangat terbuka untuk sentuh aku. Sebaliknya wanita untuk lawan jenisnya yang intim nanti dulu itu tidak bisa disentuh. Pahami ya? Nah, kemudian kultur. Nah, ini sekilas saja Amerika Serikat dengan Asia. Ini Asianya lebih tepatnya dengan Jepang ya. Atau Indonesia juga mirip sebenarnya. Saya mau sampaikan di lawan jenis saja. Di lawan jenis, Asia itu orang kita ya Indonesia. Sesama lawan jenis itu hanya tangan saja. Nggak boleh megang macam-macam. Iya kan? Ini orang Indonesia, bahkan kalau dari prinsip agama kita bahkan tidak boleh bersentuhan, tapi secara general itu tangan saja orang Asia itu. Sebaliknya orang Amerika Serikat ya tadi kayak Azhar, sentuh aku sepuasmu. Boleh dia sesama lawan jenis karena adanya perbedaan kultur. Nah, jadi sehingga ketika Anda sudah paham ini, Anda bisa tahu bahwa oh ternyata wanita itu ya kita nggak boleh sentuh ininya loh gitu. Ketika kita jadi seorang ayah gitu, anak kita itu anak cowok kita ternyata jarang banget loh kita peluk gitu. Dan ini happens. Kajian ini happens. Oke, sip ya, nonverbal. Sekarang saya lanjutkan sedikit tentang para bahasa. Para bahasa ini apa sih? Barang apa sih? Nah, tadi dia berpengaruh 38%. Ya, jauh di atas verbal. Para bahasa ini adalah aspek nonverbal yang ada pada verbal. Jadi kita bicara tentang kualitas suara. Ya, jadi ada volume, ada kecepatan, ada dialek ya. Tadi saya sudah pernah singgung, ada logat ya, kadang-kadang ada logat. Itu mempengaruhi ternyata dalam penyampaian komunikasi. Kelancaran artikulasi, pitch kita, nada yang kita gunakan, ya itu mempengaruhi komunikasi kita. Dan yang kedua adalah vokalisasi. Vokalisasi itu adalah suara tanpa bahasa, tapi kita bisa ngerti. Gitu teman-teman. Misalnya desahan ya. Elisafan. Anda tahu kan ketika orang mendesah itu ada maknanya. Elisafan. Iya, Pak. Iya kan? Nah, Iya, Pak. saya tanya lagi. Kalau tertawa itu ditulisin apa? Nggak ada sih, Pak. Ada yang hahaha, ada WKWK, yang Pak. WKWK, padahal bunyinya nggak WKWK. Kalau Iya, orang Pak. Thailand tulis tertawa itu 555. Karena 5 itu dalam huruf Thailand, angka Thailand itu H, sehingga itu artinya hahaha. Kemudian nangis gitu. Nangis tuh kalau dituliskan apa, Afan? Nggak ada sih, Pak. Huhu, Pak. Masa nggak ada sih? Kamu nggak pernah komunikasi ya? Kalau kadang orang huhuhu, kadang huhu, hiks, ya kan? Hiks. Ini kita ngomong sesuatu yang sangat praktikal, Afan. Jadi jangan teoritis. Kalau memang ada kita Iya, bilang Pak. gitu. Hiks Iya, ya. Pak. Kemudian desahan tadi kan ya, ARRH itu kan desahan. Siulan gitu, sweet gitu kita tulis itu adalah siulan itu adalah vokalisasi tapi bermakna. Nah, ini juga mempengaruhi komponen para bahasa. Nah, ini menjawab Aditya. Tadi pertanyaan dia soal memotong pembicaraan. Jadi kita tuh bisa menggunakan para bahasa dan nonverbal kita untuk melakukan sesuatu. Bisa untuk mempertahankan giliran,
ya. Jadi kalau misalnya kita belum selesai bicara, kita tuh bisa loh meninggikan suara kita ataupun menyuarakan sesuatu ya, gitu misalnya. Karena Anda belum selesai. Pernah kan Anda mendengar itu? Nah, kemudian ketika Anda memotong tadi, ya, memotong itu Anda bisa menggunakan parabahasa, ya, misalnya vokalisasi gitu atau menunjukkan gestur, mengangkat tangan, menggerakkan tangan, mengatakan sesuatu itu untuk memotong seseorang. Nah, kalau ditanya memotong pembicaraan itu boleh atau enggak, sangat bergantung kepada konteks. Ya kan? Jelas. Misalnya konteksnya di dalam sebuah rapat, sangat tidak dianjurkan memotong pembicaraan karena setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya. Tetapi di dalam konteks tertentu Anda bisa memotong. Misalnya dalam hal keterbatasan waktu, dosen boleh memotong pembicaraan mahasiswa. Silakan. Itu ada konteksnya, boleh. Kemudian dalam kondisi misalnya mengklarifikasi, ketimbang terlalu jauh menyimpang, kita potong, kita klarifikasi. Gitu. Nah, ini biasa saya lakukan ketika mahasiswa presentasi gitu kan, kita perlu klarifikasi, perlu kita cut, ya silakan dipotong, kalau enggak dapat efektivitasnya. Jadinya tidak benar. Menjawab ya Aditya pertanyaan tadi? Menjawab Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini mengenai pemahamannya, tadi salah satu nonverbal, paraverbalnya adalah kecepatan. Kecepatan aja deh kita bahas satu. Kecepatan, studinya bilang bahwa ketika in 141 words in a minute, itu kita bisa menerima 100% pemahamannya. But ketika kita melipatkan atau mempercepat kalimat itu bahkan sampai 50%-nya, teman-teman, ternyata pemahamannya hanya turun 10%. Ini artinya apa? Artinya berbicara lebih cepat atau kecepatan yang lebih tinggi is actually lebih efektif dan lebih efisien di dalam berkomunikasi. Paham? So, ketika Anda memiliki potensi untuk berbicara lambat atau cepat, Anda berbicara lebih cepat. Karena kalau kita tambahin percepatannya sedikit pun, kita tetap ngerti. Ini yang saya lakukan barusan. Anda tetap ngerti, meskipun saya cepatkan kalimatnya lebih dari 2 kali. Ketimbang Anda berbicara lamban. Lamban itu punya isu. Yang pertama, takes time, nggak efektif. Kedua, maknanya lamban. Anda mau sampai di ujung kata, di 15 kata terakhir, Anda baru di kata 1, orang butuh waktu untuk mencerna. Ya, jadi Anda dapat hari ini ilmunya bahwa ketimbang berbicara lebih lamban, Anda berbicara lebih cepat, dan itu memang lebih happen, lebih efisien, berita lebih cepat. Ya, membawa acara walaupun ada situasi-situasi tertentu. Nah, ini lain lagi kalau situasi kita bicara tentang speed di sana. Terakhir adalah waktu. Nah, waktu ini gampang. Waktu ini kita sudah pada paham lah ya, bahwa ada waktu teknis. Jadi kayak misal di laboratorium, atlet yang sedang berlari, dia punya waktu presisi sampai milidetik. Tapi ada waktu formal, misalnya dalam satuan waktu jam. Oh, Anda tahu nih, jam 14 Anda harus hadir di perkuliahan saya. Anda tahu betul. Nah, informal itu waktu yang lebih longgar. Misalnya ketika kita pakai kata-kata segera, selamanya, secepat mungkin. Nah, ini lebih informal. Ya, ini untuk pemahaman kita bersama. Saya rasa itu teman-teman ya tentang nonverbal dan verbal. Silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan nonverbal. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Mengenai. Nah, ini udah potong rambut ya, Zar. Jadi udah lebih keren gitu. Very good. Nah, silakan. Yang mengenai arah mata tadi, Pak. Kenapa? Saya masih belum bisa membedakan. Kan kadang ada orang kalau ngobrol ke kita itu dia nunduk, nggak melihat ke kita. Jadi apakah antara dia itu memang nggak mau ngobrol sama kita, ataukah dia malu atau dia takut, itu apakah bisa dibedakan? Ya, kalau dalam sisi komunikasi jelas dia dapat dibedakan, Azhar. Maksudnya gini, orang yang berbicara menatap, seperti saya saat ini menatap Azhar, gitu, itu karena saya menaruh minat untuk menjelaskan sesuatu.
Nggak mungkin dalam komunikasi ketika kita memberikan arah yang salah. Misalnya gini, saya ngomong kayak gini nih, misalnya ya gitulah Zar, misalnya. Itu kan artinya saya tidak menyimpan minat. Dapat kan di dalam komunikasi? Jadi jelas, arah itu mempengaruhi kualitas kita. Jadi ketika kamu ngomong sama orang tuh nggak lihat kamu, arah matanya nggak ke kamu, itu dia nggak fokus atau nggak minat. Tetapi balik lagi, dimensi kehidupan itu banyak. Misalnya agama, ya. Laki-laki dan perempuan itu bisa apa ya istilahnya menundukkan mata gitu ya. Jadi kalau ngomong kadang kita kalau dengan lawan jenis kita nggak perlu melihat langsung. Ada kan yang kayak gitu ya. Nah ini kamu cermati saja. Oh dia nih gini gitu maksudnya. Tetapi bukan berarti dia tidak menaruh minat gitu. Atau ada orang yang memang ngomong atau presentasi itu seringnya ngelihat ke atas. Ada yang kayak gitu. Ya, nah itu sebenarnya masalah nggak masalah gitu. Dia nggak jadi masalah kalau dia efektif, tetap disampaikan. Tapi balik lagi, mata itu berbicara. Nah sekarang praktek deh Zar. Misalnya Azhar dengan Anita nih, Azhar dengan Anita. Nah sekarang Azhar coba deh bermain mata dengan Anita. Silakan, bebas saja. Entah mengedipkan mata, entah apa gitu. Silakan. Deketin Zar matanya Zar. Kalau perlu di zoom. Biar kelihatan, karena nggak kelihatan tuh. Saya nggak jauh gitu loh. Coba Zar. Gimana Zar? Nggak kelihatan Zar. Kelihatan nggak Anita? Bingung saya, Pak. Ya, kok bingung sih? Bisa. Maksudnya Coba deh. main matanya itu gimana? Kamu nggak pernah main mata dengan cewek? Coba Adit. Nih, kalau yang jago kayaknya Adit. Gitu, Adit. Main mata aja dengan Anita. Memberikan suatu makna. Kamu komunikasi sama Anita pakai mata. Nggak pakai ngomong gitu loh. Sekarang, Mbak. Tahun depan. Ya kelasnya sekarang, Adit. Aduh. Isi. Ayo dong, gitu. Ngedipin satu mata mungkin, Pak? Ya silakan. Udah, Pak. Kok saya nggak lihat ya? Oh. Nah, itu Zaim tuh. Yang coba Zim. Nah, ayo Zaim. Zaim malah nambah gestur tangan. Jadi, dia pakar ekspresi nih. Dia ekspresif sebenarnya. Zaim coba Im bermain mata dengan Anita Im. Nah, Anita, kamu menangkap pesan apa dari Zaim dan dari Adit? Nggak tahu, Pak. Ya, maksudnya gini, ketika kita dikedipin mata gitu misalnya, kan ada maknanya gitu. Entah mengisyaratkan sesuatu. Lagi godain mungkin, Pak. Lagi godain. Zaim jelas dia sedang menggoda. Gitu kan. Nah, tapi lain cerita kalau misalnya matanya tuh berbinar-binar ketika bicara dengan Anda. Artinya ada yang bisa dikomunikasikan dengan mata. Gitu loh maksud saya, Azhar. Jadi arah mata, kualitas mata, lebar mata itu bisa kita tangkap sebagai paraverbal. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Terima kasih. Ya, siapa nih? Fadila. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya terkait dengan yang gestur tubuh tadi, Pak. Kan kalau misalnya di Indonesia kan tadi yang gestur ini kan artinya oke. Tapi ini saya baca kalau di Brasil tuh katanya ungkapannya itu bersifat kasar. Lalu kalau misal yang kayak gini kan di Indonesia kadang juga bisa diartikan sip atau oke gitu juga ya, Pak. Kalau di Iran sama Irak itu artinya penghinaan. Nah, jadi itu kalau misal kita datang ke suatu tempat, lalu kita melakukan gestur yang ternyata artinya negatif, tapi kita tidak mengetahuinya, itu bagaimana, Pak? Ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ini universal, tapi ada anomali tertentu. Kayak tadi kan orang India itu geleng-geleng iya,
Iyanya tuh nehi itu iya gitu kan. Nah, sama misalnya tadi menunduk orang Jepang kan kalau ketemu dia membungkuk ya. Nah, bagi orang Eropa atau orang Amerika itu feodal, itu kadang nggak manusiawi. Tapi balik lagi menjawab pertanyaan kamu Fadila, saya akan menjawabnya seperti ini. Anda berorientasi untuk berkomunikasi itu kepada penerima. Itu udah prinsip komunikasi. Sehingga ketika Anda datang di suatu tempat, Anda yang harus menyesuaikan. Misalnya Presiden Jokowi ke Jepang ya dia ikut membungkuk ketika berpapasan dengan presiden dari Jepang gitu. Jadi kita menyesuaikan supaya komunikasinya efektif. Nah, dalam hal Anda tidak tahu dan terjadi, Anda patut meminta maaf mengenai makna yang itu sering kok gitu. Maksudnya dalam nanti multicultural di pertemuan terakhir kalau nggak salah di antar budaya itu sering ada gestur ya. Misalnya orang Jepang tuh makan justru harus bunyi karena kalau bunyi artinya enak menghargai orang rumah yang bikin masakan dia harus gitu. Sedangkan bagi orang Indonesia itu sangat jorok, nggak sopan makan bunyi-bunyi. Ini kan jelas sangat kontras. Nah, terus menyiasatinya gimana? Nah, itu ada di multicultural. Tapi jawaban yang secara umum kita harus menyesuaikan dengan penerima dan ya, pada prinsipnya komunikasi itu kan apa? Sifat yang terbuka. Kita terbuka dengan orang, tidak boleh evaluasi statis tadi. Jadi kita memang harus sangat open dengan perbedaan. Menjawab Fadila? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik teman-teman. Sudah cukup ya pertanyaan. Nah sekarang saya tuh melihat ya beberapa video kalian ada yang ngomongnya udah bener, ada yang ngomongnya tuh kayak apa ya masih ngunyah gitu, kelihatan sekali gitu. Nah kita coba deh latihan beberapa praktikal ya, praktikal. Silahkan nanti di share screen sama mungkin sama Ronaldo. Tadi saya melihat di Michelle kayaknya agak delay ya ininya ya videonya. Coba. Ya atau ke siapa kayak yang sinyalnya stabil tolong bisa di share screen kita bisa latihan dulu praktik ini. Silakan Michelle dan Ronaldo. Terserah siapa. Ya, belum keluar suaranya sepertinya. Kita latihan bersama ya, teman-teman ya. Jangan malu, paling didengarnya sama-sama tetangga. Si sol fa mi re do. Re mi re do. Fa sol fa mi re do. Ayo, masih banyak yang belum latihan ya.
fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa, do. Ya, oke. Ya, kita di kelas Purwacaraka tadi ya. Sebenarnya Anda tuh nggak perlu jadi penyanyi. Maksudnya karena kan nggak mau ikut Pop Academy gitu ya. Tapi kita tuh kalau bicara harus punya intonasinya, harus bisa terdengar menyenangkan, terdengar baik gitu. Jadi ini modal dan Anda bisa latih itu terus. Ya, nah kemudian beberapa sekarang membaca sesuatu. Silakan. Tadi saya lihat yang nggak nyanyi tuh Ricky Fajar ya kalau nggak salah nih. Ricky Fajar. Saya nyanyi kok, Pak. Ya, saya nggak lihat, tapi saya mau nyuruh kamu. Boleh kan? Ya. Apa, Pak? Ya, coba nih. Bagaimana kamu bisa menyampaikan membaca ini supaya maknanya itu bisa dipahami. Kita latihan membaca aja nih sebenarnya. Ini puisi Aku Ingin. Dari siapa ini? Tahu nggak kamu? Apa? Sapardi Djoko Darmono. Puisi yang paling terkenal. Silakan, Ricky. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sudah, Pak. Oke. Gimana menurut kamu? Menurut kamu aja dulu, Ricky. Ya, Pak. Kenapa? Menurut kamu, pembacaan kamu tadi gimana? Menurut saya sih masih gini ya, Pak. Masih kurang menurut saya untuk benar-benar mengekspresikan. Ya. Kalau menurut kamu apa yang kurang? Kita tanya kita dulu ya, misalnya menurut kita gitu. Nanti saya tanya orang lain. Menurut kamu apa yang kurang? Saya rasa untuk hal-hal yang romantis itu mungkin penyampaiannya itu lebih lama untuk biar bisa terlihat lebih romantis gitu, Pak. Maksudnya gimana? Emang harus romantis membacanya? Ya, saya tangkapnya puisinya kayak gitu, Pak. Ya, terus? Ya, jadi mungkin menurut saya itu cara membacanya itu kita lebih pelan gitu. Ya. Biar lebih
ekspresif. Kita coba satu lagi ya. Kita bandingkan. Suta. Hadir, Pak. Ya, jangan malu-malu loh. Ini baru latihan baca satu kalimat gitu loh. Nanti kamu webinar di pertemuan 13 gimana? Silakan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke. Menurut kamu gimana? Lebih bagus kamu atau Ricky? Ini nggak mesti baca puisi kok, itu memang puisi, tapi kamu bisa membaca, gitu kan? Membacakan dengan baik, dengan intonasi. Gimana menurut kamu? Sedikit lebih baik, Pak. Oke, kenapa? Menurut saya, karena lebih pelan dan lebih menghayati. Lebih menghayati. Emang gitu ya teman-teman. Ya, jadi sebenarnya itu tergantung kita ya membaca sesuatu. Yang saya lihat Ricky kurang jelas artikulasi, Suta juga kurang jelas artikulasi dan pemenggalan. Saya nggak lihat itu sedalam apa kamu membaca, tapi harus jelas gitu. Ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Saya nggak lagi baca puisi, tapi saya baca biasa. Tapi Anda dapatkah? Ada penekanan-penekanan di sana. Ya, satu lagi. Nah, sekarang cewek-cewek nih, perhatian. Ini pasti sering kita temuin. Ya. Membaca dengan intonasi. Nih, paragraf pertama aja dulu. Coba. Jadi, ini Runeva ada nggak? Runeva? Runeva? Sofia kalau gitu. Runeva saya alpha hari ini ya. Silakan. Sofia. Paragraf pertama. Iya, paragraf pertama aja. Ya. Ini biasanya kamu dengarnya di mana, Hari? Tulisan ini tuh adanya di mana sih seringnya kamu dengar? Di bandara. Di bandara. Di bandara atau di pesawat? Oh iya, di pesawat. Ya, oke. Silakan. Bapak dan Ibu yang terhormat. Iya. Gimana, Pak? Ya, silakan. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Waktu tempat sekarang menunjukkan pukul 11:20 di pagi hari. Waktu di Jakarta adalah 5 jam lebih cepat daripada waktu di Amsterdam. Gimana menurut kamu? Masih kurang, Pak. Ya, masih kurang atau super jelek? Kamu membaca biasa, sedangkan kamu ingin menginformasikan sesuatu, iya nggak sih? Itu kan informasi ya. Ya. Coba deh siapa yang mau nyoba? Jadi menggunakan nada. Nanti saya latih nih ya, 2 minggu libur kita latihan ini aja yang simple-simple supaya ngomongnya bisa benar. Ini gimana sih bacanya gitu? Bukan baca biasa kan? Ini kan membaca informasi. Ya kan? Coba Amalia. Satu lagi. Paragraf pertama, Pak? Iya, paragraf pertama aja. Jadi kalau baca nih, tipsnya pertama adalah kamu skimming dulu bahasanya. Dia mau ngapain nih? Kamu tahu ini informasi. Kedua, kamu penggal. Ketiga, kamu kasih nadanya. Keempat, kamu kasih tekanan. Kasih pada penekanan tertentu.
gitu. Nggak mesti kamu jadi pramugari bisa kamu informasiin ini gitu maksud saya. Silakan Amalia, coba aja latihan. Baik, Pak. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Waktu setempat sekarang menunjukkan pukul 11:20 di pagi hari. Waktu di Jakarta adalah 5 jam lebih cepat daripada waktu di Amsterdam. Nah, mana yang perlu ditekankan Amalia? Kalimat mana sih, kata-kata mana yang perlu ditekankan? Coba, kamu mau menggal di mana deh? Saya kasih tahu deh. Saya kasih, silakan. Kamu mau penggal di mana? Terhormat penggal? Gini? Terhormat dipenggal. Ya, terus? Terus Soekarno-Hatta. Di sini? Habis Jakarta? Di Jakarta. Ya, ini satu napas berarti ya. Oke, terus? Di pagi hari. Ya. Ada yang perlu ditekankan? Di itu. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Nih udah saya bantu pandu. Mau baca lagi nggak? Yang di bold itu kita kasih tekanan aja. Sekarang ya, ada jeda ya. Ini saya kasih jeda. Nah, nih udah saya bantu pandu nih. Coba. Coba Ica deh, Ica. Jadi yang bold itu kita tekankan karena kamu hanya menginformasikan sesuatu yang kita kasih Kita kasih garis miring itu artinya kita jeda. Silakan. Baik, Pak. Saya akan mencoba ya, Pak. Bismillah. Silakan. Ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan ulangi, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Coba. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Waktu setempat sekarang menunjukkan pukul 11:20 di pagi hari. Waktu di Jakarta adalah 5 jam lebih cepat daripada waktu di Amsterdam. Ya. Ica tuh terang suaranya, tapi nada yang digunakan terlalu tinggi, Ca. Jadi kalau formal information, Anda hanya bisa tadi kan ada do sama re, itu do sama re saja, teman-teman. Ya. Kemudian intonasi itu dimainkan. Yang kata-kata bold itu bisa ditekan untuk menginformasikan atau memberikan nada. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Waktu setempat sekarang menunjukkan pukul 11:20 di pagi hari. Waktu di Jakarta adalah 5 jam lebih cepat daripada waktu di Amsterdam. Dapat informasinya? Enak didengar? Ica? Enak, Pak. Nah, Iya, Pak. Seperti jadi pramugara. Ya, nggak mesti kamu jadi pramugara gitu, tapi kamu bisa membaca itu gitu loh. Ya. Yang kalimat kedua deh. Terakhir, siapa yang mau nyoba nih? Kita kasih dulu nih, rame-rame deh kita ngerjainnya. Apa yang bisa kita kasih ininya? Batasnya. Boleh nyoba, Pak? Ya, boleh, Grafta. Mana yang kamu mau tekankan dulu? Kalau saya ini, ya. Salah. Nah, coba Grafta. Silahkan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, serta menyimpan sandaran kaki dan layar video ke tempatnya semula. Pastikan jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih. Nah, Grafta bagus ya. Jadi nadanya segitu, teman-teman. Kalau kita formal tadi, ya. Jadi sudah benar, ya.
nanti kalau baca puisi lain lagi, berkomunikasi lain lagi, ini dalam konteks formal. Jadi Anda tahu nada-nadanya, tadi kan udah latihan kan? Silakan mengenakan sabuk pengaman, tapi bisa divariasikan sebenarnya. Kalau ini bisa mau ditinggikan juga bisa gitu ya, dimainkan intonasinya juga bisa. Sebenarnya bebas saja. Nah itu nanti saya akan kasih tambahan di sana. Baik. Ada pertanyaan mengenai hal ini? Baru satu penggal puisi dengan satu bahasa pramugari. Nah, jadi nanti kita berkomunikasi, verbal kita pakai mulutnya terbuka gitu. Ya tadi Ricky itu mulutnya kurang terbuka gitu. Kalau Ica ada logat sedikit, Ca. Ya, nanti kurangi dikit. Maksud kurangi nanti latihan. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Berkaitan dengan ini, jika tidak ada, kita akan masih punya 5 menit. Saya ada games, tapi kita hanya akan mainkan di grup WhatsApp. Karena ada beberapa pertaruhan yang akan kita mainkan di sana. Oke? Ya, siapa? Kalau gitu kita langsung saja ke grup WhatsApp. Saya akhiri di Zoom kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, udah ya?